Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, teman-teman, insya Allah pada hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima tentang pengalaman sila ketiga Pancasila di rumah dan menggunakan ungkapan dalam kalimat. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, teman-teman dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang kedua, teman-teman juga dapat membuat sebuah kalimat menggunakan ungkapan. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal simbol-simbol Pancasila. Kemudian pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila di rumah. Nah, apakah teman-teman masih ada yang ingat apa saja contoh-contoh yang termasuk ke dalam pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila yang ada di rumah? Masya Allah, benar sekali. Di antara contoh dari pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di rumah adalah 1. Berdoa sebelum atau sesudah makan ya teman-teman ya. Kemudian mengikuti lomba keagamaan juga termasuk pengamalan sila pertama. Jujur saat berbicara juga termasuk ya teman-teman ya. Kemudian contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah diantaranya yang pertama adalah membantu adik belajar. Kemudian yang kedua diantaranya yaitu mendengarkan nasihat dari ayah atau ibu di rumah. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, apakah teman-teman masih ada yang ingat? Simbol apakah ini? Masya Allah, benar sekali. Ini merupakan pohon beringin. Pohon beringin merupakan perisai atau simbol pada Pancasila sila ke berapa teman-teman? Ya, betul sekali. Sila ketiga Pancasila ya. Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, apakah teman-teman di sini masih ingat bagaimanakah bunyi sila ketiga Pancasila? Siapa yang tahu? Masya Allah, ya betul sekali. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik teman-teman, di awal pembelajaran tadi kita sudah membahas sedikit tentang menjaga kerukunan antar anggota keluarga yang mencerminkan pengalaman sila ketiga Pancasila di rumah. Ya teman-teman ya. Teman-teman, untuk menjaga kerukunan antar anggota keluarga, kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Ya teman-teman ya. Jadi dengan anggota keluarga, baik dengan ayah, ibu, kakak atau adik, kita harus bersatu, bekerja sama ya. Selain itu kita juga harus saling menghormati dan menyayangi. Sehingga akan tercipta kedamaian yang membuat kehidupan di rumah akan menjadi tentram dan damai. Kalau kita bisa menjaga kerukunan dengan setiap anggota keluarga, maka suasana di dalam keluarga akan rukun dan harmonis teman-teman. Sehingga tidak ada namanya pertengkaran ya. Apalagi sampai bermusuhan sesama anggota keluarga. Tidak boleh ya teman-teman ya, tidak ada kalau kita melaksanakan dan menjaga hidup rukun di rumah. Untuk itulah kita harus saling menghormati dan menyayangi setiap anggota keluarga. Ya teman-teman ya, supaya kehidupan kita
tentram, dan tercipta kerukunan. Seperti itu. Dengan itu maka kita sudah mengamalkan ya sila ketiga Pancasila di rumah. Baik teman-teman, selanjutnya adalah contoh-contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama, menjaga kerukunan setiap anggota keluarga. Yang kedua, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, teman-teman, dengan melaksanakan kegiatan membersihkan rumah bersama anggota keluarga, kita dapat menanamkan sikap bersatu dan bekerja sama ya, sehingga dapat mencerminkan pengalaman sila ketiga Pancasila di rumah ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Misalkan contohnya kakak dan adik membantu ibu di rumah menyiram tanaman. Kemudian selain itu ikut membersihkan kamar tidur sendiri, menyapu halaman rumah, yaitu contoh-contoh membantu berbagai kegiatan yang ada di dalam keluarga. Ya teman-teman ya. Kemudian contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah yang keempat adalah menjaga sikap hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Ya teman-teman ya. Di antara contoh yang lainnya yaitu misalkan teman-teman ketika hendak berpergian maka izin kepada ayah atau ibu ya dengan mencium tangan. Itu merupakan salah satu sikap hormat teman-teman kepada ayah dan ibu teman-teman ya. Kemudian yang lainnya misalkan ketika seorang kakak meminta tolong kepada adiknya bisa mengucapkan terima kasih dek, itu merupakan salah satu bentuk sikap menghargai yang lebih muda ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kemudian yang kelima contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah yaitu dengan giat belajar di rumah. Nah teman-teman, dengan teman-teman giat belajar di rumah itu sudah mencerminkan pengalaman sila ketiga Pancasila di rumah ya. Kemudian orang tua atau ayah dan ibu juga bisa bangga melihat teman-teman yang giat belajar di rumah. Bukan begitu teman-teman? Untuk itu teman-teman harus selalu tetap semangat walaupun belajarnya masih tetap di rumah ya. Oke, tetap semangat supaya membanggakan ayah dan ibu teman-teman di rumah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat menggunakan ungkapan. Nah insya Allah teman-teman masih ingat ya apa itu ungkapan? Nah karena dari kemarin kita sudah banyak membahas contoh-contoh ungkapan baik dalam teks ataupun percakapan sehari-hari ya. Sekarang kita coba membuat kalimat menggunakan ungkapan. Yang pertama ungkapan rendah hati. Masih ingat ya teman-teman ya, rendah hati itu maknanya tidak sombong. Lalu bagaimana contohnya? Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Hamid menjadi juara lomba azan tingkat desa, tetapi Hamid tetap rendah hati. Nah pada kalimat ini ungkapannya adalah rendah hati ya teman-teman ya, yang maknanya itu tidak sombong. Jadi Hamid ketika menang juara lomba azan tidak sombong. Baik, contoh yang kedua kita buat kalimat dengan ungkapan buah tangan. Ingat ya teman-teman ya, buah tangan maknanya adalah oleh-oleh. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Sarah senang mendapatkan buah tangan dari paman dan bibi yang baru pulang dari Solo. Nah teman-teman, dalam kalimatnya yang menjadi ungkapan adalah buah tangan ya, yang artinya oleh-oleh. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa membuat kalimat dalam ungkapan? Ibu yakin insya Allah teman-teman bisa ya. Jadi teman-teman ketika ingin membuat kalimat yang di dalamnya ada ungkapan, teman-teman siapkan dulu ungkapan apa yang akan teman-teman gunakan ya. Kemudian barulah teman-teman merangkai kata demi kata yang digabungkan dengan ungkapan yang teman-teman pilih tadi ya.
Tetap semangat teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam mempelajari materi pada hari ini. Baik teman-teman, alhamdulillah Ibu cukupkan dulu untuk penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya oleh teman-teman ya. Nah, jika ada materi yang belum jelas, silakan nanti teman-teman ditanyakan di grup diskusi ya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman tetap semangat belajar, kemudian jaga kesehatan. Jika keluar rumah, pakai masker ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.